Januari itu lomba. Dan di lomba itu surprisingly aku juara 1. Yang ngadain lombanya LaSalle College. Jurinya Nicolin Patricia Malina. Ikut lomba aku menang, juara 2, juara 3. Itu kalau nggak salah dari 13 kali lomba, aku menang 11 kali. Pertama kali aku join. Jadi aku di situ kayak, kok kayaknya foto ini bisa jadi penghasilan nih. Penghasilan ya buat aku. Kamu itu nggak bakat foto. Bakatmu itu kerja keras. Harus selalu membantu. Jangan meremehkan orang-orang, even itu asisten-asisten makeup artist atau asisten-asisten stylist. Kalau bisa bantu semuanya. Karena itu aku ngalamin sendiri. Jujur aku ngalamin sendiri. Di model apanya sehingga kamu bilang bagus atau ekspresinya? Kalau buat aku pertama nomor 1 banget itu nggak takut jelek. Ini model bisa diapain aja. Karena kalau udah takut jelek itu tuh dia akan kasih kita sisi bagusnya doang. Nggak berani explore. Menurutku orang yang bisa manfaatkan AI dengan baik malah akan dapat value lebih. Tugas Fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere, masih di podcast Fix Mantap. Nah, kalau kemarin-kemarin kita kehadiran seorang putri Indonesia, Miss Universe, runway model, ya, yang berhubungan dengan fashion, designer internasional juga sudah. Nah, kali ini yang masih lekat sekali dengan dunia itu, ya, yaitu fashion photographer, ya. Ini kali pertama, ya. Nah, serunya bahwa fashion photographer ini yang pasti karya-karyanya itu yang biasa kalian lihat di Instagram, yang Instagram fashion. Nah, tingkat kesulitannya seperti apa, ya? Bagaimana bisa mengambil shoot yang luar biasa, indah, gitu ya? Nah, nanti kita ngobrol banyak dengan bintang tamu kita hari ini, narasumber kita hari ini. Siapakah dia? Halo, gue Ivan Hartanto, gue fotografer fashion dan komersil. Nggak kuku. Rame kan? Rame. Kalau biasa orang fashion itu, nah ini sisi yang boleh dibilang apa ya? Berbeda jauh dari karakter mereka. Kalau fashion designer orangnya yang talkatif, yang ramai penuh dengan ide-ide kreatif gitu ya, atau model yang selalu yang membawakan baju-baju yang keren. Nah, fotografer ini kebanyakan orangnya kalem, diem gitu. Mungkin butuh konsentrasi tinggi kali ya setiap pekerjaannya. Jadi karakternya seperti ini, beda banget kan sama model atau fotografer atau desainer ya kan? Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya dengan si Ivan Hartanto. Ya, oke. Apa kabar, Ivan? Kabar baik, Mas Rere. Terima kasih loh mau hadir di sini. Thank you banget loh udah diundang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah, aku undang kamu ke sini sebetulnya pengen bertanya banyak gitu ya soal dunia fotografi, terutama fashion photographer ya. Kalau kemarin saya ngobrol sama Yung sama Yongki Komaladi, itu desainer senior ya, mereka begitu inovatif ya pola pikirnya, bahkan si Yung kan sampai tingkat dunia ya karya-karyanya. Nah, top plus, emang luar biasa gitu. Kemudian saya ngobrol sama Miss Pageant, wah, putri Indonesia yang kemudian mewakili Indonesia sampai di ajang internasional gitu ya. Apa Miss Universe ya? Miss Universe itu juga, wah, mereka luar biasa pengalamannya. Tapi untuk dunia fotografi, terutama fashion fotografi ini, aku belum tahu banyak. Karena memang belum bertanya banyak, karena belum pernah bertanya. Nah, boleh bercerita ya? Oke. Awal mulanya kamu terjun ke dunia fotografi, terutama fashion, itu seperti apa? Kalau awal mulanya terjun tuh sebenarnya ini agak lucu. Oke. Karena aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka foto awalnya. Oh gitu. Sukanya apa? Makan? Sukanya makan. Aku itu dulu kuliahnya itu jurusan arsitektur. Oh, seorang arsitek, tapi aku nggak pernah kerja arsitek. Oh, oke. Ya, jadi aku lulusan arsitektur. Terus di dalam kuliah arsitektur itu
ada namanya mata kuliah pilihan itu fotografi arsitektur. Asik. Nah, di fotografi arsitektur itu aku itu ikut kelasnya. Dan waktu aku di kelas itu, jujur banyak banget teman-teman yang minjemin. Karena aku nggak suka foto dan aku nggak ngerti cara foto gimana. Jadi aku tuh memang nggak peduli juga sama nilainya. Oke. Aku pinjem aja. Pinjem kamera maksudnya. Pinjem kamera Oke. buat ngerjain tugasnya itu aku pinjem kamera. Oke. Nah, jadi waktu itu aku punya mantan sebenarnya. Waktu itu pacar, dia ikut kelas tapi ternyata susah. Oke. Susah buat dapet pinjaman kamera. Di situ aku kayak berinisiatif, oke lah, aku coba kumpulin dana yang aku punya. Oke. Sesudah aku kumpulin dana yang aku punya, aku belilah kamera pertamaku. Itu Canon 450D. Canon 450D dengan lensa fix. Mahal kan? Buat aku mahal banget waktu itu. Waktu itu harganya berapa? Waktu itu kalau nggak salah 8 juta ya. Itu udah mahal banget ya waktu itu mahal banget, dan itu dapat lensa. Kalau nggak salah 8 juta apa 6 juta ya. Oke. Sekitar segitulah di angka-angka genap. Kemudian aku kasih pinjam dia. Tapi ternyata dia nggak lama beli sendiri. Jadi aku bingung. Wah, kok aku punya kamera nih? Tadi aku kasih pinjam siapa? Ke mantan ini. Mantan pacar. Yang suka motret mantanmu. Iya. Oke. Karena dia ikut kelas juga kan, tapi nggak ada yang minjemin. Jadi ya udah. Aku sayang nih kok. Karena aku tuh tipikalnya harus kayak aku beli sesuatu nih harus dipakai nih. Kalau nggak sayang gitu. Di situ aku cari-cari komunitas. Oke. Waktu itu yang terkenal komunitasnya kan Kaskus ya. Komunitas Kaskus, aku join di situ. Ada forum fotografi. Oke. Di forum fotografi dia ngadain acara hunting bersama. Oke. Yang di foto itu model. Model-model gitu. Ada 3 model. Yang motret itu kalau salah 50 lebih. Oke. Itu workshop ya? Bukan workshop, hunting aja. Jadi orang boleh datang bawa kamera foto. Oh, itu di event apa? Event pameran gitu? Nggak ada, event yang dibikin sama forum ini. Oh, forum itu. Ini, forum Kaskus ini. Kemudian setelah kita foto, kan jadi punya temen ya. Temen ini udah masuk komunitas. Iya, teman-teman ini ngajak lomba, ikut lomba. Jadi aku ingat banget, itu tuh kalau nggak salah bulan November, aku nggak pernah ikut event apa-apa lagi tuh. Di Desember aku nggak pernah ikut event apa-apa lagi. Januari itu lomba. Oke. Dan di lomba itu surprisingly aku juara 1. Oke. Dan lombanya tuh foto fashion show. Oh gitu. Yang ngadain lombanya LaSalle College. Oke, LaSalle ya. LaSalle College, dan dia fashion show, jurinya Nicolin. Nicolin Patricia Malina. Oke. Aku juara 1. Nicolin fotografer cewek yang menurutku sampai sekarang foto fashion masih keren-keren banget. Masih keren banget. Oke, dia memang objeknya untuk acara-acara fashion show ya? Dia fotografer fashion, dia banyak kerjain buat majalah Bazaar. Oke. Dan komersil-komersil juga ada sih setahu. Tapi dia mostly fashion. Nicolin dulu kalau nggak salah ex model juga. Oh, oke. Jadi dulu aku ya dari situ aku kayak, loh kok bisa ya juara 1 lomba foto fashion show. Dari situ, dan sebelumnya kan fotonya model juga ya waktu hunting. Di situ aku mulai mikir kayak, ada genre apa ya yang bisa motret model? Dan aku ingat ada genre fashion fotografi. Di situ aku mulai beli-beli majalah. Aku mulai beli-beli majalah. Jadi dari dulu itu ada Amica, ada A+, ada Bazaar, ada L. Di situ semua aku beli. Sampai aku tuh sudah tahu kayak kurang lebihnya kalau foto di Bazaar tuh hasilnya akan seperti apa. Kurang lebihnya kayak aku dapat style-style per majalah ini. Jadi aku sampai tahu kayak majalah-majalah ini kayak punya style-style masing-masing gitu. Stylenya glamour. Iya. Kalau yang ini stylenya oke. Jadi kalau aku lihat tuh dulu Bazaar itu kayak baju lebih kayak kutur-kutur gitu. Amica high fashion. Amica lebih high lagi kalau aku ngelihat. Kalau Dewi beda lagi. Iya, kalau Dewi, terus majalah Kartini, dulu aku lihat semua tuh. Sampai pada akhirnya aku jadi sering foto. Dan waktu itu aku masih sambil kuliah sebenarnya. Oke. Sambil kuliah sambil foto. Sambil kuliah, terus karena sambil ikut event-event foto, hunting, kemudian kayak aku beberapa kali ikut lomba juga. Jadi pada 2008-2009 itu tuh, saya kayaknya sampai 2010 ya. Itu tuh lumayan
banyak event fotografi. Hmm. Dulu ada bazar namanya Fokus, Hmm. kemudian acara-acara mobil kayak Gias gitu-gitu selalu ngadain lomba Lalu ada foto. ya, lomba foto. Selalu ada lomba Ya, foto. untuk momen-momen ya. Iya. Oh, oke. Dan aku itu nggak punya uang sebenarnya. Oke. Jadi Tapi kayak punya foto ya. iya, Nggak tapi punya uang tapi punya kamera. udah punya kamera. Ah. Jadi kayak aku datang beli tiketnya kalau nggak salah 50 ribuan. Iya. Pulang aku bawa uang. Oh gitu. Ikut lomba aku menang, juara 2, juara 3. Itu kalau nggak salah dari 13 kali lomba aku menang 11 kali. Pertama kali aku oke. join. Jadi aku di situ kayak kok kayaknya foto ini bisa jadi Penghasilan nih. penghasilan ya buat aku. Minimal lomba aja dapat duit gitu. Iya, dari situ aku mulai sama teman-teman, yaitu mulai bikin wedding, kalau mau photoshoot profile. Tapi ini tuh ada akibatnya sebenarnya. Hmm. Akibatnya aku tuh nggak lulus tugas akhir arsitekturku. Jadi aku tuh harus Karena ngulang keasikan nyari duit. karena keasikan foto. Dan ya kalau dihitung sih nggak worth it ya sebenarnya Oke. dengan harga kuliahnya. Tapi akhirnya aku ngulang setengah tahun dan lulus sebenarnya. Oh, oke, luar biasa. Nah, kamu bilang tadi kan kamu pertama kali ikut foto dan kamu menang. Itu foto fashion ya? Foto fashion show. Foto fashion show. Iya. Foto seperti apa yang membawa kamu menjadi pemenang? Waktu itu fotonya kayak aku bawa deh sebenarnya. Lo bawa mana coba? Mau di itu? Boleh. Ini karya pertama kamu yang membawa kemenangan Iya. menghasilkan uang. Iya. Oke. Thank you. Waktu itu kalau boleh tahu hasilnya hadiahnya berapa juga tuh? Hadiahnya professional course. Oke. Iya. Oh, jadi dapat kursus profesional. Dapat kursus profesional dari LaSalle College. Oke. Jadi ada dosennya. Jadi, Lasal kan sekolah fashion. Iya. Emang ada kelas fotografi juga? Ada kelas fotografi. Ada kelas fotografi. Waktu itu juga. kalau nggak salah ada kelas fotografi dan kita dapat pemenang 1, 2, 3 kalau nggak salah. dapat kursus gratis. Dapat kursus gratis 6 hari. Wah. 6 kali pertemuan. Oh, oke. Lumayan ya. Lumayan. Di Lasal mahal loh. Gila tuh ya. Artinya kamu begitu ikut pertama kali langsung menang gitu. Iya. Artinya kamu punya talenta besar di sana ya. Semoga. Tapi kamu memang tidak menyadari gitu. Dan artinya selain kamu tidak menyadari dan kamu memang belum punya gairah sebelumnya untuk jadi fotografer itu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini mungkin lanjutan dari tadi aku itu. Oke. Setelah dari forum-forum itu kan aku jadi makin tertarik ya Oke. di industri fotografi, terutama di fashion. Oke. Di situ aku jadi kenal fotografer Indonesia. Fotografer Indonesia aku makin kenal, dan di forum itu kan kita juga jadi kenal yang senior fotografer di Oke. sana. Itu baru aku mengenal komunitas lagi yang ngajarin gratis. Karena aku nggak punya uang nih. Aku berusaha belajar lebih dalam lagi, tapi aku cari yang gratis. Ya. Di situ aku ketemu, berkenalan dengan namanya kelas pagi. Oke. Dari Anton Ismail. Itu yang ngajar masih Mas Anton sendiri, dan aku join ke situ. Itu di angkatan 4 pertama kali. Oke. Nah, dari situ aku jadi makin tertarik. Aku bikin portfolio, dan aku waktu bikin portfolio selalu kasih lihat ke Mas Anton Oke. sebagai fotografer senior, mentor yang aku lihat setiap hari gitu ya. Itu kata-kata yang dia pernah bilang zaman dulu adalah, kamu itu nggak bakat. Oh gitu. Kamu itu nggak bakat foto. Oke. Bakatmu itu kerja keras. Oke. Itu yang dia bilang. Terus aku sampai tanya gini, karena aku kan panik juga ya. Kok dibilang bakatnya kerja keras. Tapi kalau bakat kerja keras dan juga kalau kerja keras dan bakat foto itu bagus mana, aku tanya. Dia bilang, ya bagus kerja keras, karena bakat foto nanti bisa dilatih. Dari situ aku makin penasaran lagi buat bongkar gimana caranya aku bisa masuk ke industri fashion fotografi waktu itu. Oke. Nah, apa sih ciri khas dari foto kamu sehingga kamu bisa menang di setiap lomba yang kamu ikuti? Kelebihannya apa? Kan kamu dibilang sama mentormu kamu nggak berbakat. Betul. Nah, tapi kok bisa menang? Nah, jadi sebenarnya waktu itu aku agak hoki juga sebenarnya, karena aku kan punya teman-teman. Yang teman-teman itu waktu milih, dia
dia ikut kasih tahu, kasih masukan. Foto ini yang bagus nih. Gitu. Oh, jadi aku jurinya punya teman-teman kamu. Jadi teman-temanku itu udah punya, kan kita submit foto ya. Oke. Aku sebelum submit, aku tuh ngobrol dulu. Oh. Aku punya potensi foto yang ini menurut aku. Oke. Menurutmu yang mana? Itu aku tanya ke teman-teman. Teman-teman ada yang kayak decide kayak udah yang ini aja. Oh. Gitu. Terus aku bilang, ya boleh deh. Kita submit. Ternyata benar foto itu menang gitu. Oh, jadi teman-teman kamu yang mensupport kamu. Iya. Yang ngasih tahu bahwa ini bagus. Dilihat dari sisi mananya sih kalau fotografi itu dibilang bagus? Sisi fotografi dibilang bagus sebenarnya kalau menurutku kan foto itu berubah terus ya. Kita dulu Trennya. ngomong, iya trennya berubah terus. Kita dulu ngomong foto fashion tuh yang kelihatan baju apa segala macam. Di era itu tahun 2000, berarti itu 2009 awal. Oke. Itu tuh foto bagus yang ada unsur mood di dalamnya. Oke. Jadi nggak yang cuman foto fashion dengan full baju, tapi mood apa yang mau ditampilin. Yang ingin disampilkan. Iya. Oh, gitu ya. Menurutku pada masa itu eranya ke situ. Kalau sekarang kan kita bisa lihat lebih luas lagi ya. Ada orang bikin foto fashion dengan vintage, tonton vintage. Ada orang bikin foto fashion dengan moody masih ada. Kemudian masih ada juga foto fashion yang dinamis. Menurutku luas sekali kalau dibilang itu. Tapi kalau menurutku yang bagus pada masa itu waktu itu masih di mood. Jadi waktu itu mungkin terlihat fotoku itu secara detail masih kelihatan, tapi dia tapi dia nggak cuman itu, dia detail kelihatan, tapi ada mood yang dibawakan sama modelnya yang ke capture juga. Menurutku waktu itu kemenangannya mungkin dari situ. Tapi aku jujur nggak lihat foto pemenang lainnya atau foto-foto lainnya, karena kan itu aku pun nggak nyangka menang, karena waktu itu begitu kita habis lomba submit, kita tuh tinggal nonton. I see. Jadi waktu itu kita ditelepon, disuruh ada penyerahan hadiah, kita nggak bisa datang karena kita lagi nonton dan kelarnya malam. Oke. Jadi besoknya kita baru diambilnya di Lasal karena kita nggak nyangka bakal menang. Karena itu baru pertama kali event pertamaku dan menang. Gitu. Ya itu apa kelebihannya menurut kamu? Menurut aku di mood tadi ada moodnya. Ada moodnya. Kalau yang sekarang aku lihat, karena mungkin kalau dokumentasi ibaratnya foto fashion show kan lebih kayak dokumentasi. Oke. Kita kasih lihat menurutku ini nggak sekedar dokumentasi tapi kayak ada pesan yang ingin pesannya, disampaikan. ada moodnya yang mau dikasih lihat. Oh, gitu. Mood seksinya itu menurutku dapat Dari karakter baju yang dibawakan. dari karakter baju, dari ekspresi dan dari pose modelnya. Oh, dari postur model. Iya. I see. Nah, sejak kapan? Itu kan Nggak kamu ketemu. bilang itu iseng-iseng berhadiah gitu ya. Nah, akhirnya sejak kapan kamu menekuni dunia fotografi ini secara profesional? Secara profesional aku bisa bilang dari 2010. 2010 itu jadi Ya. fotografer apa? Jadi 2010 itu aku start magang di Third Eye Space, Third Oke. Eye Studio, tempatnya Mas Anton. Oke. Jadi itu barengan dengan masih ada kelas pagi. Tapi aku bisa bilang aku mulai start profesional karena aku sudah mulai kalau ngomong jualan, aku udah jualan dari sebelumnya. Dari Oke. 2008 aku udah mulai jualan yang tadi wedding, Oh, wedding udah. profile. Oke. Tapi memang kita bukan siapa-siapa, jadi ya memang dengan angka-angka yang belum Yang seadanya. seadanya. Oke. Tapi kalau mulai profesional aku mulai dari 2010. Di situ aku belajar banyak sih memang. Sambil aku magang, itu aku mulai belajar tentang industri profesional dan ngasih ngasih harga itu secara lebih profesional. Lebih profesional. Itu di momen apa? Itu semua dari komersial sih sebenarnya. Dari komersial. Jadi iklan. ada brand, ya. Mulai Oke. ada brand, mulai dari ada desainer dan kemudian ada majalah. Mungkin aku dulu startnya bukan majalah, tabloid. Oh, oke. Zaman itu ada tabloid. Zaman itu ya. masih tabloid. Oh. Foto pertamaku itu tabloid Top Idol. Aku ingat banget. Oke. Foto fashion pertamaku tabloid Top Idol. Modelnya Mikha Tambayong. Umurnya masih kalau nggak salah 14 tahun. Ada yang bilang kalau foto untuk majalah, untuk tabloid itu duitnya nggak gede. Bener nggak sih? Betul. Kalau dibandingkan dengan komersial atau Jauh. brand yang bayar, itu jauh banget. Tapi Even dari masa itu. Tapi kita tuh
nggak cuman mikirin di harga, Oke. tapi kita mikirin di value yang kita dapetin. Pertama, kita motret kalau dari tabloid atau dari majalah, meskipun bayarannya nggak besar gitu ya, tapi kita tuh dapat pertama koneksi dengan figur yang difoto, koneksi dengan orang-orang yang ada di dalam majalah, which is itu pun pasti ada stylist, fashion stylist, Makeup kemudian ada makeup artist, hair stylist, fashion designer, dan ini tuh bisa ngebuka jalan lebih luas lagi. I see. Ngebuka jalan lebih luas lagi. Kayak aku sekarang memang punya anak magang, intern, dan beberapa internku aku angkat sebagai associate sekarang. Itu aku selalu bilang sama mereka, jangan pernah harus selalu membantu, jangan meremehkan orang-orang, even itu asisten makeup artist atau asisten stylist. Kalau bisa bantu semuanya, karena itu aku ngalamin sendiri, jujur aku ngalamin sendiri. Jadi waktu aku dulu masih asisten, aku itu papaku selalu ingetin buat bantu orang-orang tuh dibantu. Aku tuh dulu bantuin kayak ngangkatin tasnya. Walaupun itu bukan tugasku seharusnya, tapi aku bantuin angkatin tasnya. Aku taruh ke dia mau ke mobil, oke aku bantu bawa ke mobil. Itu tuh mereka inget. Jadi di mana kita nggak punya uang buat bikin portfolio, buat bikin test shoot gitu ya, itu mereka bisa bantuin. Mereka mau bantuin. Dan one day itu kita tuh bisa kadang-kadang bisa ketemu di project. Karena kita sebagai asisten kan nggak pengen cuma jadi asisten, kita mau jadi fotografer gitu. Waktu kita jadi fotografer, kita bisa ketemu tuh sama yang makeup artist atau stylist yang sudah senior tadi. Benar. Which is itu dia jadi kayak, oh aku tahu. Ini fotografer ini baik. Nextnya value kayak gini mereka bisa bawa juga, kayak dapat klien. Aku kenal ada fotografer bagus. Jadi referensi. Iya, jadi karena hubungan baik itu tadi. Iya. Jadi kalau aku ngelihat project nggak cuman dari harganya, dari angkanya, tapi aku lihat dari value-nya juga. Dan menurutku value dari majalah itu bagus banget. Dan aku pernah aku pernah motret, ini kisah nyata. Aku motret buat Miss Universe yang Pia Wuspach. Siapa? Pia Wuspach. Siapa itu? Miss Universe dari Filipina. Tahun 2015 atau 16 ya? Aku lupa. Itu yang waktu itu si Harvey siapa ya? Yang hostnya salah baca. Yang pertama kali. Yang pertama dari Kolombia. Ya kan, yang salah baca. Yang salah Kolombia atau Meksiko ya? Terus habis itu ke Filipina. Yang benar, yang mana harusnya dia, Pia Wuspach. Aku foto Pia ini. Aku ketemu sama creative director project ini. Creative director bilang gini, Ivan, kamu tahu nggak kenapa aku pilih? Aku lagi makan di Plaza Indonesia. Aku buka majalah. Waktu aku buka majalah, aku lihat foto. Foto seperti ini yang aku mau buat Miss Universe. Dia cari namanya siapa, Ivan Hartanto. Dia telepon timnya, cari siapa Ivan Hartanto. Dia ada di production house mana. Ajak dia pitching buat project ini. Disitulah aku pitching sekali, langsung kepilih. Dan aku langsung dapat 4 Miss Universe berikutnya. Ada Demi Lay, Iris dulu ya, Iris Mittenaere yang dari Prancis, Demi Lay, Afrika Selatan, Catriona Gray. Selanjutnya habis itu yang terakhir sebelum COVID ya, kalau nggak salah, yang itu aku nggak kepilih lagi karena menurut tim mereka di portfolioku untuk yang kulit gelap aku kurang. Jadi ya waktu itu nggak kepilih. Setelahnya kan COVID, jadi aku belum dapat lagi projectnya. Gitu. Itu untuk project apa? Miss Universe UC 1000. UC 1000. Iya. Jadi ada beberapa komersial UC 1000 kamu yang buat dengan Miss Universe. Ada 4. Ada 4. Iya. Salah satunya adalah si Miss Filipina itu tadi. Dari Pia, Iris, Demi Lay, Catriona Gray, Filipina lagi. Biasa. Boleh tepuk tangan dong. Prestasi yang luar biasa. Nah, kalau secara personal, fotografer idola kamu tuh siapa untuk di dalam negeri ini? Dalam negeri jelas lah, Mas Anton Ismail. Sebagai iya. mentor, guru, bapak, udah jelas pasti Mas Anton Ismail.
Pertama, aku belajar semuanya dari nol sama dia. Oke. Walaupun kalau mungkin teman-teman fix mantap lihat portfolioku sama portfolio Mas Anton tuh drastis bedanya. Oke. Aku tuh lebih ke beauty, Mas Anton tuh benar-benar lebih raw. Yang kliennya dia lebih banyak rokok, Oke. Sampurna, Gudang Garam, yang Ah. rokok-rokok yang Gojek, yang raw-raw Coca-Cola apa segala macam gitu. Di aku tuh lebih banyak beauty. Jadi beda ya. Beda. Hmm. Aku nggak tahu kenapa itu bisa beda, tapi aku belajar semuanya pure dari Mas Anton. Karena motret itu memang nggak cuma motret. Oke. Jadi walaupun dulu Mas Anton bilang aku nggak berbakat, tapi ya dia tetap memperhatikan supaya aku tuh bisa berkembang, Memotret dengan baik. memotret dengan baik. I see. Jadi bahkan waktu aku bikin kantorku sendiri aja, kata-kata dari Mas Anton yang paling keren itu adalah kamu boleh bikin sendiri, tapi kamu juga di sini. Kamu juga di sini supaya kita bisa backup kamu kalau kamu nanti masih sepi. Baik ya. Baik banget. Mentornya luar biasa. Kebetulan mensupport. aku dapat mentor yang terbaik di industri ini. Jadi kalau ditanya fotografer di dalam negeri sudah jelas Mas Anton Mas Ismail. Anton Ismail. Kalau luar negeri? Kalau luar negeri jujur aku paling suka Steven Meisel. Kenapa? Karena aku ngeliat, aku kayak nggak tahu ya terlalu pede banget, tapi aku merasa kayak kalau stylenya itu aku bisa ke arah Segaris Steven lah. Meisel. Iya. Karena Steven Meisel itu menurut aku fotografer fashion yang versatile. Dia tuh bisa adaptasi dengan project-project yang dia terima. Dia kan ngerjain buat LV, dan aku ngeliat kayak dia buat LV, dia buat Dior, kok bisa beda gitu. Looknya beda. Stylenya bisa beda. Stylenya Jadi aku bisa. melihat dia, oh ini versatile dia. Dan aku tuh suka banget yang bisa kayak gitu. Jadi aku waktu ngeliat ini karya-karyanya Steven Meisel, aku bisa kayak relate kayak ini kayaknya kalau aku dapat proyeknya mungkin arahnya akan ke sini juga. Tapi nggak tahu, ini terlalu pede juga mungkin. Nggak apa-apa dong, bagus dong. Nah, kalau fotografer. Nah, kalau model Indonesia yang kamu suka siapa? Model Indonesia yang aku suka, model ya? Aku akhir-akhir ini lebih banyak selebriti. Tapi kalau model, kalau Seleb sama model beda kan? beda. Iya. Kalau model sekarang dalam negeri ya, kemarin aku belum lama foto Angel. Angel bagus. Angel siapa ya? Angel siapa? Aduh, namanya Angel. Dia banyak buat model. fashion model juga. Oke. Angel bagus. Kemudian kemarin aku fotoin juga. Ini kalau yang era yang baru-baru ya. Baru-baru itu Angel, Charlotte. Oke, Charlotte. Charlotte udah agak lama dong. Charlotte agak lama ya. Charlotte Angel Rusia kan? bukan Oh, Charlotte lokal ya, Indonesia ya. Oke. Indonesia. Terus aku sering sebentar. Kok aku jadi dua-dua lupa ya. Itu namanya siapa sih? Oke. Kamu bilang bagus itu apa? Kalau Visinya bagus di foto itu di model ya? Di model sebenarnya kalau apakah kontur wajahnya atau apanya sehingga kamu bilang bagus atau ekspresinya? kalau buat aku pertama nomor satu banget itu nggak takut jelek. Oke. Nggak takut jelek. Dan jadi ini model bisa diapain aja. Oh gitu. Nggak takut jelek. Karena kalau udah takut jelek itu tuh dia akan kasih kita sisi bagusnya doang. Nggak berani explore. Nggak berani explore yang aneh-aneh. Oke. Aurelia bagus juga. Aurelia Lianita, Angel, Charlotte. Nah kemudian Kalau selebriti? kalau selebriti, wah Pernah ini motret siapa aja sih? Mimi KD? aku pernah Pernah. di tabloid, zaman era tabloid dulu. Oke. Kalau selebriti yang akhir-akhir ini aku foto bagus banget. Semua selebriti ya rata-rata kita udah lihat. Kalau tadi aku yang nomor satu nggak takut jelek, nomor duanya yang cantik. Yang dia bisa tahu dirinya dia cantik. Jadi dia pede dengan kecantikannya. Jadi makanya dia nggak takut jelek. Oke. Itu aku Luna Maya. Luna Maya ya. Luna Maya kan berangkat dari model. Iya. Luna Maya itu wah apain aja.
Nikita Willy, Nikita Willy bagus ya. bagus. Oke. Kalau dia emang teksturnya udah bagus kan. Nikita Jadi Willy, di foto jungkir balik juga jadinya tetap bagus kan. Nikita Willy aku beberapa kali Atau ngerjain. Luna Maya gitu kan emang Iya, bagus iya, iya. kan. Biar digantung juga tetap bagus gitu. Itu Dan dia. pocong juga jadi tetap bagus kan. Mika Tambayong, Itu bagus ya. Mika Tambayong itu ngapain aja berani. Maksudnya pose apa putar-putar. Aku sering banget tuh sampai Mika kalau bilang kayaknya kalau foto sama lu gue dapatnya ekstrim-ekstrim gini. Tapi aku dapat juga yang foto beauty sama dia. Kan dia ada jadi brand ambassador, brand kecantikan juga dan aku foto juga. Oh gitu. Tapi ya itu semua mereka bisa sih. Kayak di tapi memang agak beda. Kalau lu namanya tuh dia berani yang udah kayak high fashion model. Karena memang dia model. Emang dia base-nya, model. Iya. Gitu. Jadi boleh dibilang dia ilmunya udah banyak Iya. lah, gitu, ya kan? Kalau Nikita Kalau Willy, kita kan base-nya bukan model kan? iya, tapi dia auranya itu kalau di foto, Jadi bagus. wow. Keluar sebenarnya. Iya, aku lihat brand kayaknya kalau sama Nikita Willy, wah mantap-mantap Jadi. sih. Iya, kayak wah, mantap. Kalau selebriti banyak sih sebenarnya. Maudy Ayunda juga keren, bagus ya. Raisa. Maudy Ayunda, Oh dia emang model kan aslinya? kayaknya ya. Iya. Kayaknya start dari model. Iya. Ya, model. Nah kalau Marsha Timothy bagus ya. itu dari model juga tuh kan. Oke. Nah kalau luar negeri siapa? Kalau luar negeri, aku pernah foto siapa ya? Gigi Hadid, Belum pernah. Bella Hadid. Belum pernah. Belum. Ya. Aku ke luar negeri foto itu rata-rata sama model. Oh sama model. Jadi aku beberapa kali memang diajakin brand. Kayak aku pernah diajakin Gigi kan model kan? ke Shanghai. Iya, Gigi Hadid ya. Iya. Aku pernah diajakin ke Shanghai sama LV, tapi ya fotonya model. Aku pernah diajakin ke New Zealand Oke. barengan New Zealand Tourism Board sama Jalan Marie Claire. Sekarang udah nggak ada ya. Itu dulu model juga. Majalah Marie Claire. Oh oke. Kalau aku yang so far dari luar negeri yang aku pernah foto, iya rata-rata model. Miss Kalau- Universe. Miss Universe. Kalau sekarang ini yang pengen banget kamu foto tapi belum kesampaian siapa? Untuk di Indonesia, untuk artis Indonesia dan luar. Kalau artis Indonesia sebenarnya aku pengen. Artis Indonesia sebenarnya aku ngeliat tuh kayak artis-artis apa penyanyi dangdut tuh aku tertarik sebenarnya kayak pengen bikin kayak versi ibaratnya kan kalau lagu Versi dangdut elegannya, iya versi glamornya. iya gitu. bisa dibikin sampai semana gitu. Siapa? Aku Gue pengen pengen ini. nggak ada sih kalau yang di kepala aku sebenarnya kayak Ayu Ting Ting kayak gitu. Tapi kayak aku motretin Lesti Oke. Kejora. Mm-mm. Itu keren banget. Dia Iya. foto pede dia dengan styling yang keren-keren juga Oh gitu ya. bagus. Kalau artis luar, siapa yang pengen kamu foto? Artis luar yang aku pengen Yang pengen banget gitu. foto banget sekarang ini aku lebih ke Olivia Rodrigo sebenarnya. Oke. Iya. Kalau kayak Agnes Mo gitu, kamu pengen gak sih? Atau udah pernah? Agnes Mo tuh aku pernah ngasisten Mas Anton di Oke. itu. Jadi kalau aku pengen foto pengen aja, tapi kayak kalau nggak dapet juga nggak apa-apa sebenarnya. Oh. Cuman ya aku nunggu aja kesempatannya. Nambah-nambah aja portfolio Iya, gitu ya. nunggu kesempatannya aja. Kalau emang dapat project bareng ya ayo. Kan brandnya banyak gitu, jadi lumayan besar kan otomatis. Aku tuh kayak lebih kayak tahu diri gitu. Nggak langsung kayak dia sama bosku aja kayak gitu yang lu udah cocok banget. Apa mau gitu sama aku, nggak mending dia pasti nyari bosku lagi. Kenapa sih? Apa? Aku inget, aku artis internasional ada foto Nona Nona? yang Siapa? sekarang 88 Racing baru. Oh gitu. Girl band Indonesia. Oh Nona. yang Nona 4 yang Iya, 4 cewek-cewek orang. itu. Yang dia lebih di image-nya ke Island Girl. The Island Girls. Kemarin yang aku gadis-gadis foto. pantai itu ya. Iya. Yang cantik-cantik, yang Cantik-cantik. ten kulitnya. Untuk project apa itu? Kemarin untuk cover Cosmopolitan. Oh, Cosmo. Cosmopolitan. Kamu di mana? Di kantorku, studio. Oh, di kantormu. I see, luar biasa ya. Iya. Nah, kenapa sih kamu lebih memilih ke fashion fotografi? Kan kamu bilang kamu adalah arsitek kan. Di sana juga ada arsitek Iya. fotografi ada dan banyak sekali kan objek-objek lain atau aliran-aliran lain. Kenapa fashion?
Kenapa Apakah fashion? karena itu dorongan naluri kamu sebagai seorang laki-laki? Karena kan foto fashion otomatis cewek-cewek cantik Iya. semua. Sebenarnya nggak ada ke arah situ. Justru malah aku tuh dari dulu takut sebenarnya. Aku tuh apa? takut dianggap fotografer mesum gitu. Oh gitu. Beda tuh fashion sama yang mesum beda. Iya. Kalau yang mesum kan aliran majalahnya juga beda tuh. Iya. Ah, Justru aku merasakan itu gara-gara waktu dulu. Oke. Awal-awal, starting awal kan aku gak punya portfolio foto fashion Oke. tuh kayak seperti apa. Mhm. Terus di era itu social media belum banyak kayak sekarang. Aku Iya. mau bikin portfolio kan butuh model tapi nggak punya dana. Benar. Yang aku harus lakukan apa? Ya berusaha kayak seakan-akan ngemis-ngemis kan ke model-model. Aku chat, mau nggak foto sama aku? Mau nggak foto sama aku? Dan dulu aku nggak tahu tuh. Ada satu trik, nanti aku bisa share triknya. Mungkin kalau buat teman-teman Fix Mantap kalau mau foto model. Itu dulu aku kayak gitu, aku tuh takut banget kayak dianggap apa sama mereka, kan nggak punya portfolio. Nah, Tiba-tiba ngajakin Sementara foto untuk- gratis. untuk membuat foto yang bagus itu kan nggak cuman model aja kan yang Iya. bagus. Ada make up artist, Betul. ada fashion. Kalau kamu dari model kamu melobi dapat gratis. Nah, part-part yang lain ini bagaimana? Nah itu dia, make up itu aku berharap dia bisa make up sendiri. Oke. Berharap dia bisa make up sendiri. Baju juga pakai baju seadanya sebenarnya. Oke. Tapi lambat laun aku aware banget tentang kebutuhan tim ini, tim Oke. stylist, tim make up gitu. Jadi di samping aku sambil asisten kan berkoneksi tadi, ajak-ajaklah. Ada yang mau gratis, ada yang nggak mau ya. Oh, partneran Itu, ya. iya. Ajak kolaborasi. Kolaborasi. Kamu mau bikin apa nih? Ayo kita sama-sama gitu. Oke. Nah, startnya dari situ sebenarnya. Tapi kalau kenapa aku pilihnya fashion daripada yang lain? Pertama dari yang tadi itu. Aku pertama kali lomba foto fashion show dan aku motret model kok menarik ya gitu. Kok motret benda itu ternyata lebih menarik nih daripada motret benda mati menurutku. Oke. Di situ tuh sebenarnya aku sempat konfront waktu itu dosenku. Pak, Bapak kasih saya nilai C loh kemarin waktu fotografi arsitektur. Saya juara 1 loh di lomba ini. Oke. Oh, sempat komplain ya. Sempat Sombong konfront. ya. Sombong. Itu dosenku dulu bilang gini loh. Kamu yang nilainya C aja bisa juara 1, apalagi yang nilainya A. Nah, tapi kan dosen kamu bukan di aliran fashion fotografi. Iya. Otomatis dia menilai kamu dari sudut pandang yang berbeda kan. Iya betul. Nah. Ya itu bercandaan aja lah sama Oke. dia. Cuman habis itu ya udah, aku itu makin tertarik dan aku kan beli majalah-majalah itu kan. Sampai di kepalaku itu aku tuh sudah tahu. Aku tuh pengen banget zaman dulu ya, pengen banget masuk majalah L. Oke. Tapi aku tahu step by stepnya pasti nggak akan segampang itu. Jadi aku Oke. kumpulin portfolio dulu, aku pamer skill dulu. Aku tuh step by step banget. Jadi aku pamer skill dari ngechatin orang-orang di Facebook tadi. Mungkin dari 10 satu orang kali yang jawab. Dan salah satu yang baik banget itu Wulandari Herman. Itu dari awal dia udah bales loh. Udah kayak mau dia dari awal. Tapi akhirnya kita nggak pernah foto, sampai kita tuh justru ketemu waktu dia pertama kali menang Putri Indonesia. Oke. Saya aku bilang, kamu ingat nggak? Aku dulu pernah ngechat. Iya, kata dia. Aku inget kata dia. Itu aku Wulan bilang, itu sebelum jadi Putri Indonesia dia sudah runaway model udah lama. Iya. Kan dia dari umur 18 atau dia wajah Cosmo juga kan ya kalau nggak salah ya. wajah femina. Wajah Femina dia menang kan. Iya. Gue tahu loh. Nah, tadi bilang ada trik-trik tertentu yang mau di-share, itu trik Ya. apa? Triknya kalau buat ngajakin model itu bikin mood board. Jangan Bikin? tahan kosong kayak aku. Mood board. Oke. Mood board itu menunjukkan keseriusan kita sama si model, sama si makeup artist, sama si stylist, siapapun yang mau kita ajak kolaborasi. Kerjasama. Oke. Supaya mereka tuh punya bayangan hasilnya tuh nanti seperti apa. Aku dulu tangan kosong. Aku jadi merasa banget wajar banget ditolak. Kan dipikir, wah ini apaan fotografer sih? laki-laki mesum nih pasti. Bener. Nah kalau Ya, bawa itu, profesi gue sebagai model nih, kok Iya. main aja gratisan sementara lu bukan siapa-siapa. betul. I see. Tapi kalau bawa mood board, so far itu dilakukan sama anak-anak intern di tempatku dan aku belum pernah dengar ada yang gagal. Ada yang gagal, cuman nggak banyak. Nggak banyak, Karena itu ya. benar-benar kelihatan serius. Orang itu bisa serius ngelihat dari mood board itu. Nah, Van,
Untuk profesi kamu yang sekarang, job pertama kamu yang paling berkesan itu job apa? Job profesiku sekarang, job yang paling berkesan, yang paling bikin aku berkesan pertama kali itu project foto dengan Wardah. Wardah. Iya, Oke, salah satu brand kosmetik ya. iya, Apa karena yang membuatku sangat berkesan karena Wardah itu produk beauty bisa dibilang yang pertama yang foto sama aku. Oke. Dan jadi dia mempercayakan brandnya pertama kali untuk foto sama aku. Untuk dirimu. Iya. Dan hasilnya memuaskan. Dan so far waktu itu sih mereka happy dan kita lanjut ya. Sampai sekarang kita masih sering ngerjain. Masih sering kerja. Foto untuk Dan Wardah. nilainya pun lumayan besar ya. Iya, kalau untuk di masa itu ya sebenarnya cukup besar lah. ya. Karena waktu itu Sudah masih dapat baru juga. Kamera seri apa? Satu project dapat seri apa ya? Tapi ya itu lumayan oke lah. Kalau iklan kan memang besar kan nilainya. Iya. Kan? Oke. Nah kalau dihitung-hitung tadi kamu bercerita begitu panjang perjalanan kamu. Nah kalau dihitung dari sampai sekarang itu kira-kira kamu sudah bergelut secara profesional di dunia fotografi itu udah berapa lama? Kalau aku dari 2010 berarti 15 tahun harusnya. 15 tahun. 15 tahun. Oke. Pengalaman yang paling berkesan yang nggak bisa kamu lupakan sampai sekarang itu pengalaman seperti apa? Yang nggak bisa aku lupakan ya. Kayak sebenarnya banyak deh. Komplain mungkin atau gagal? Oh, ada satu. Oke. Oh, gagal. Belum lama ini sempat heboh belum Oke. lama ini. Ada holding Di- di industri advertising. Oke. Holding agency tutup. Kenapa? Dia bawa lari uang. Oke. Dia bawa lari uang, total 30 agency terdampak. Wow. Kurang lebih 30 advertising agency terdampak. Salah satunya kamu. Aku di production house kan. Oke. Jadi kita harusnya dibayar sama agency. Oke. 7 proyekku terdampak. Oke. 7 proyek hampir nggak terbayar. Di antara beberapa agency itu ada 3 yang survive. Oke. Yang satu agency dia ada 5 proyek di situ lunas semua. Oke. Tapi ya kita sempat ketar-ketir. Oke. Kita sempat berhutang untuk berproduksi karena 7 proyek nilainya nggak kecil. gitu ya. Itu Iya. yang paling berkesan. Itu bukan paling berkesan sih, itu paling shocking gitu. Paling bikin lu deg-degan. Iya, karena Project yang paling berkesan yang nggak bisa kamu lupa. project yang nggak bisa aku lupakan. Motret Luna Maya kah? Motret Luna Maya tuh selalu keren sih, memang. Oh, ada. Aku dapat project dari ini, menurutku aku lumayan ini ya, karena aku lagi-lagi project beauty. Oke. Ini aku dapat project dari brand Korea. Korea. Jadi brand Korea mempercayakan project ini sama aku. Ada 2 brand sebenarnya. Oke. Itu buat aku sangat berkesan. Kenapa? Karena ya pertama dia dari brand luar. Oke. Selain itu sebenarnya Wardah Malaysia juga kita yang kerjain. Pertama kali, jadi mereka sudah pernah foto sebelumnya di Indonesia, kurang happy. Pindah ke aku, happy. Itu Oke. ya puji Tuhan, happy. Lanjut ke 3 project. Itu berkesan. Kemudian ada satu lagi brand dari Korea masuk ke Indonesia, ke aku lagi. Jadi aku tuh berkesannya lebih karena dapat kepercayaan dari luar, nggak cuma dari dalam aja. Itu jadi kesannya itu. Iya, dan ini yang kedua pun ya sama, ini berdua base-nya dari Korea. Jadi mereka datang buat foto di Indonesia untuk brand untuk mereka bukan di Indonesia kok iklannya. Oh, bukan di Indonesia brandnya. Iklannya brandnya dari luar, dia di Indonesia buka. Buka, tapi iklan lo untuk di luar, bukan Untuk di Indonesia. Oh, untuk di Untuk di Indonesia. Indonesia. Jadi yang paling berkesan adalah itu karena kamu dipercaya oleh brand Iya. luar gitu ya. Ya, dan fotonya pun ya menurutku menarik ya, karena kan Oke. sebenarnya kalau ngomong berkesan, banyak brand itu berkesan karena brand itu punya guideline masing-masing kan. Ada yang brand itu harus supernatural. Oke. Jadi kita tuh nggak boleh foto pakai model, itu ada. Hmm. Ada yang maunya benar-benar natural. Jadi foto tuh harus di alam,
Oh gitu. Iya, salah satunya sih brand Korea ini. Even itu produk kecantikan tapi nggak boleh pakai model. Ada, Oh ada ya. ada juga. Jadi namanya real people. Oh. Dia harusnya real people. Aduh, nama campaign-nya apa itu ya? Nggak boleh pakai model tuh ada. Jadi pakai produk aja. Orang biasa. Oh orang biasa. Orang biasa. Oh gitu. Iya. Oh, kayak model Seruro tadi ya. Bisa. Oh, Makanya seperti itu. sebenarnya semua orang sebenarnya punya potensi buat Punya potensi untuk jadi model. untuk jadi ya. model. Cuman setelah jadi model tuh laku atau tidak itu aja ya. Iya. Tapi banyak kok kayak di industri komersial itu, terutama di industri komersial, Oke. butuh talent sebagai penjaga pasar. Kan Iya. nggak mungkin yang dicari yang maksudnya yang perfect gitu. terlalu perfect apa, dia maunya yang real kayak di yang pasar. natural Iya. gitu ya. Oh, I see. Nah, dengar-dengar kamu punya studio sendiri sekarang. Iya, Apa namanya? namanya Wave Studio. Wave Studio. Di mana Iya. lokasinya? Lokasinya kita ada di daerah Kebayoran Lama sih masuknya. Kebayoran Lama. Di dekat arteri Pondok situ. Oh, arteri sana. Iya. Awal mulanya gimana bisa merintis ke studio? Jadi Mas Anton, ini balik lagi ke Mas Anton. Mas Anton tuh selalu tanya di setiap kali kesempatan meeting tuh, dia sering banget tanya gini, mimpimu tuh apa? Oke. Di situ aku selalu jawab, mimpiku itu adalah untuk bisa punya third eye space-ku sendiri. Oh, see. Which is third eye space itu adalah production house kan. Production house tapi untuk foto, Ya. bukan untuk yang video. Di situ 2015 aku memberanikan diri. Oke. Aku ngomong sama Mas Anton, yang tadi Mas Anton jawab, oke, kamu buka sendiri tapi kamu tetap di sini. Jadi aku tetap sebagai associate di Third Eye Space, Oke. tapi aku boleh mulai mengelola kantorku sendiri. Oke. Di situ manajernya waktu itu bilang, manajer dari Third Eye, kamu boleh buka sendiri, Oke. tetapi kamu nggak boleh ambil apa yang sudah kamu terima di Third Eye. Oke. Jadi klien dan semuanya, klien, agensi harus dikembalikan ke Third Eye. Ya. Apa yang aku sudah foto dibuat Third Eye kembali ke Third Eye, jadi aku harus cari baru. Ya. Aku start pertama berdua Oke. di rumah. Aku start pertama berdua di rumah. Kita klien masih kebanyakan fashion awalnya. Oke. Karena kita kesusahan buat mencari agensi baru yang tahu aku. Karena kan so far emang komersialnya dari Third Eye. Kita mulai dari situ sambil bermajalah, tetap lama-lama. Karena ya kita tahu juga, ya ini dengan pengalaman kita akhirnya tahu, Oke. pasti akan ada regenerasi, klien-klien baru, Ya. advertising agency baru, itu Iya. tuh akan selalu datang. Yang baru-baru ini akhirnya kita masukin. Kita dapat sampai akhirnya ya, tapi itu masih berjalan sampai 2020 kemudian. Di pandemi itu Third Eye vakum. Oke. Third Eye divakumkan, jadi aku habis itu total sendiri. 2000 aku start dari 2015 tadi. 2017 itu pertama kalinya aku kontrak studio, sewa studio Oke. di daerah Kebayoran Lama. Jadi Oh. dekat kantor yang sekarang. Oke. 2015 ke 2017 itu kita dari pertama aku berdua. Oke. Aku nggak pakai sistem production house atau sistem yang di industri komersil biasanya. Yang biasanya ada produser, ada AE. Oke. Aku lebih pakai sistem kayak artis. Oh. Jadi aku adalah artis, aku pakai manajer. Oke. Manajer ini ngurusin semuanya, cari kerjaan, invoicing, tektokan hasil editing, aku foto ngedit. Jadi kadang karena nggak punya uang ya, kita kalau bikin test shoot atau portfolio aku ngeset sendiri semuanya, Oh, nggak pakai asisten, nggak bisa bayar. Startnya begitu ya. Startnya begitu. Jadi aku Oke. ngeset sendiri semua, pakai di rumah. Kalau memang bisa di rumah, udah di rumah aja. Gitu. Kemudian aku nambah 1 orang karena aku bilang waktu itu sama manajerku tuh Dita, Oke. aku nggak bisa nih kalau habis foto ngedit terus, waktunya habis banget. Iya benar. Setiap kali habis foto ngedit itu waktunya habis banget. Jadi akhirnya kita hire retoucher waktu itu. Oke. Kita hire retoucher, ya biasalah, era persaingan mungkin kita udah makin naik. Retouchernya diambil orang, udah biarin lah. Oh. Terus habis gitu diambil, ya kita cari retoucher baru. Terus Dita bilang, aku mulai kewalahan nih kalau invoice takut ada yang miss. Nah akhirnya kita cari finance. Kebetulan kakakku itu waktu itu kosong. Dia bilang mau nggak bantuin, dia mau bantuin.
Sampai akhirnya sekarang. Iya, jadi kita sudah jadi besar. start berempat. Sekarang sebenarnya masih tim kecil, Oke. tapi ya sudah lebih nyaman lah sekarang. Oh gitu, proyeknya sudah banyak ya. Proyeknya sudah lumayan lah. Terakhir paling fantastis proyek apa? Project paling fantastis apa ya? Jujur kalau angka tuh aku nggak terlalu Oh. ngerti. Tapi project yang aku lihat cukup besar itu seharusnya ada brand air mineral Oke. sama brand telco ya. Iya, provider. Maksudnya provider ya. Provider. Oh, oke. Nah, Van, akhir-akhir ini di medsos viral banyak orang yang komplain tentang fotografer yang motret orang-orang lari, Iya. orang-orang CFD. Terus ada lagi viral yang fotografer menguasai area wilayah tertentu, ya kan? Atau arena anggota tertentu gitu, hanya orang-orang anggota yang boleh motret, dan itu akhirnya viral. Ya, menurut kamu, kan itu akhirnya jadi pro dan kontra kan? Iya. Nah, kamu ada di pihak yang mana sebagai seorang fotografer? Kalau aku sebagai seorang fotografer, aku di pihak yang ini, yang seharusnya motret itu bebas aja. Motret kan bebas ya? Motret harusnya bebas aja, ngapain harus dihalang-halangi gitu loh. Oke. Kenapa sih? Misalkan kalau aku bisa bilang takut sama kompetisi. Oke. Kalau takut sama harusnya orang tuh nggak boleh takut sama kompetisi seharusnya. Tapi dia tuh harus lihat dirinya sendiri. Oke. Value apa yang bisa ditambahin Oke. supaya dia tetap kepilih gitu. Karena kompetisi itu nggak bisa nggak bisa dihalangi. Oke. Pasti akan ada regenerasi baru. Jadi kalau sampai harus menguasai wilayah sih menurutku ya arogan aja. Ngapain sih harus kayak gitu? Dan itu dari mana asal usulnya? Undang-undangnya apa gitu ya? Iya. Emang itu rumahmu, Nah, tanahmu. Kok Kalau emang tahu? itu tanahmu ya silakan kasih peraturan itu sendiri. kan publik ya, Iya. fasilitas publik ya. Fasilitas publik. Tapi kalau misalkan yang fotografer lari, jujur aku tuh sempat mikir dari awal waktu Nah, itu banyak yang nggak nyaman kan? Iya. Kayak saya sendiri nih, saya kan mantan model ya. Saya model kutil, Bu. Kutil. Jadi saya nih lagi CFD-an gitu. Memang kalau CFD-an saya well dressed gitu. Artinya saya pakai baju terbaik saya versi saya jalan-jalan. Karena memang di sana saya ingin berfoto-foto, ingin show up juga gitu. Tapi bukan untuk dipublish. Artinya yang berhak mempublish adalah saya pribadi. Betul. Di sosmed saya. Tapi ini kan enggak ya. Iya. Tahu-tahu muncul di mana, muncul di mana. Itu kan mengganggu sekali ya. Menurut saya. Mungkin ada orang yang justru seneng, gue nggak ngerti. Tapi untuk saya pribadi, karena saya seorang mantan model itu tadi, saya agak-agak terganggu. Dan akhirnya kemarin saya baca pemerintah akan membatasi itu karena itu mengganggu privasi seseorang. Nah, menurut kamu gimana? Menurutku aku lebih setuju era awal. Apa tuh? Era awal waktu orang sepedaan dan ada fotografer. Oke. Itu mereka pasang plang. Oke. Kalau mau datang, kalau mau fotonya masuk ke banyak ke sini. Oke. Iya. Di Instagram apa gitu dia pasang plang biasanya. Oke. Oh gitu. Iya. Jadi dia memang itu motret untuk ini. Lu yang mau beli. Kalau yang mau beli silakan ke situ. Oke. Silakan ke situ, nanti dikasih file low res. Oke. Dia biasa udah nyiapin preview. Filenya kecil-kecil. Oke. Kalau emang itu kamu, kontak nanti tinggal bayar sesuai. Oke. Nanti baru dikasih yang high res. Nanti baru dikasih high res-nya setelah bayar. Menurutku itu lebih benar gitu. Walaupun aku memang sempat mikir, ini kok mereka gampang banget motret orang-orang itu. Karena kalau di luar negeri pun aku pernah dimarahin sebenarnya. Di luar negeri. Di luar negeri aku pernah dimarahin. Jadi aku pernah foto di New Zealand waktu itu. Oke. Aku disuruh dokumentasi kan perjalanan di New Zealand Tourism Board tuh. Salah satunya itu masuk ke kafe. Oke. Aku foto kafenya. Diomelin ya? Ada orang datengin aku. Oke. Kamu harusnya minta izin buat foto. Oke. Walaupun ini dari New Zealand Tourism Board, kamu harusnya minta izin.
oke aku minta maaf karena kalau dia nggak berkenan dia nggak mau ada di foto itu. Oke. Iya, Tapi gitu. memang di Eropa suka begitu loh. Iya, Jadi pernah aku bukan fotografer, tapi aku kalau lagi traveling gitu aku suka motret Iya. kan. Nah di sebuah tempat gitu waktu itu di Rusia kalau nggak salah, saya lupa, ada pengantin lagi di foto-foto itu kan bagus banget dan Iya. pengantinnya cantik banget. Gue pengen moto gitu. Pas gue lagi mau foto tiba-tiba dihadang, nggak boleh foto. nggak boleh. Emang begitu? Iya. Iya kan? Iya. Memang seperti itu ya. Iya. Memang harusnya seperti itu kan? Kalau menurutku ya itu harusnya seperti itu karena kan memang nggak semua orang mau difoto ya. Gitu. Dan Iya. mereka mungkin mau privat ya. Artinya gue mau untuk diri gue sendiri. Iya. Jadi Oh. eranya sekarang pakai aplikasi itu kan lebih serem lagi, AI kan. Nah. Das. Jadi by AI dengan muka ini ada berapa foto? Nah, Itu kan lebih serem lagi lebih seru sebenarnya. lagi. Jadi kamu nggak setuju ya dengan Kalau aku jujur nggak setuju. Aku setuju era awal. era awal? Jadi kalau mau baru datang dan fotografernya biasa nggak akan publish kok fotonya. Oh ya. Dia cuma moto-moto kalau orang mau baru dikirim kontak. Harrisnya. Iya. Oh gitu. Kalau sekarang kan bebas banget orang masukin ke aplikasi. masuk Mm-mm. aplikasi dan itu emang sangat mengganggu gitu ya. Iya. Jadi kamu lebih setuju pemerintah membatasi? Iya. Lebih Iya. setuju ya? Aku memang ngelihat kayak mungkin pemerintah belum turun tangan banget kan Iya. di foto seperti itu ya. Karena undang-undangnya belum dibikin juga kan. Itu Iya. kan tren baru kan. Iya. Nah, oke, Van, kamu tadi bilang AI, ya. Nah, AI sendiri itu mengancam profesi fotografer nggak sih? Sepertinya berikutnya ya, tapi seperti yang kita Selama tahu, selama ini lebih ke membantu. Oh iya. Iya. Tapi kalau aku lihat ya di Instagram misalkan, banyak sekali orang-orang yang main aplikasi yang fotonya dari bisa berbagai bentuk, berbagai model pakaian, jadi nggak perlu foto studio, nggak perlu dandan cakep-cakep, Betul. bisa punya foto macam-macam. Iya. Nah sementara itu kan boleh dibilang itu ladangnya si fotografer. Benar. Nah menurut kamu terancam nggak dengan kondisi seperti itu? Menurutku akan terancam sepertinya ya. Tapi kalau sekarang sih masih membantu. Tapi kayak kita lihat lagi ya, AI pun butuh operator sebenarnya. Oke. Butuh operator. Mungkin ada banyak fotografer-fotografer ini nggak cuman di foto, tapi Oke. mempelajari juga tentang AI ini. Ah. Jadi bisa memberikan apa ya namanya value lebih lagi. Fotografer nggak cuman motret, nggak cuman ngedit, nggak cuman ngerti lighting, Tapi nggak cuman ngerti presentasi, nggak cuman ngerti komunikasi, nggak cuman ngerti teamwork. Tambah lagi sekarang ngerti AI, update lah ya. update. Jadi memang adaptasi kan wajib ya. Wajib. Kita di semua industri harus adaptasi dengan teknologi baru. Tapi masuknya AI so far ini ngebantu. Oke. Belum yang sampai di tahap mengancam, tapi membantu. Jadi menurutku orang yang bisa manfaatkan AI dengan baik malah akan dapat value lebih. Menurutku. I see. Oh gitu ya. Mm-mm. Oke. Sebetulnya asik banget nih ngobrol sama kamu. Tapi ini sebagai pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, kira-kira kalau dipilih boleh disuruh pilih nih saat ini dunia fotografi sudah sangat berkembang banyak gitu kan. Sementara dunia AI juga semakin berkembang gitu. Dan kamu tadi bilang kita harus update. Ya. Nah kalau disuruh pilih, mending tidak ada AI atau ada AI? Sebagai seorang fotografer. Sebagai seorang fotografer, aku dengan sudah melihat ini semua, mending nggak ada AI. Mending nggak ada AI. Iya. Jadi original karya kamu Iya. disampaikan. Karena bukan masalah original doang. Kalau nggak ada AI itu kita bisa memberikan berkat kepada Banyak orang. industri lain. Iya, nggak cuman di fotonya doang karena kita di foto itu ya nggak cuman motret apa adanya gitu. Kadang-kadang kita butuh stok foto namanya. Oke. Stok foto ini menurutku bisa hilang banget dengan adanya AI. Karena orang bikin background jadi pakai AI, nggak usah pakai foto lagi bisa Iya. jadi. Sedangkan bisnis stock foto itu kan ya banyak yang motretin landscape untuk dapat itu. Oh gitu ya. Terus ya kedua properti, industri properti. Properti itu art props ya maksudnya. Ya. Jadi yang bikin meja, wah kita punya kebutuhan meja gambar
macan gitu Oke. misalkan. Ternyata ntar di AI aja AI udah jadi. udah jadi. Oh, Kalau nggak ada AI kan kita bisa ngasih berkat ke banyak orang art ini atau profesi-profesi iya. lainnya. Oh, Termasuk I see. tadi baju-baju tadi Gitu ya. gitu. Otomatis banyak desainer yang terlibat, penjahit yang terlibat gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu adalah ngobrolan kita sama Ivan. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu main-main aja, Van. Oke. Aku pengen menyebutkan, ini namanya sambung kata. Jadi kalau aku menyebut satu kata, kamu harus sambungkan dengan kata yang ada di otak kamu. Waduh. Ya relax. Kita ngomongnya tadi serius mulu ya. Iya. Hmm. Oke, kalau saya bilang bundar, apa yang ada di otak kamu? Bola. Bola. Gulat. Gulat. Gulat kok WWE ya di kepala gue. Lensa. Lensa Nikon. Jembatan. Jembatan Palembang. Kamu orang Palembang emang. Bukan. Tapi aku Jurang. apa? Jurang. 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 Kok nggak kebayang apa-apa ya? Mati loncat soalnya. Jurang. Iya, kok nggak kebayang apa-apa jurang. Jurang. Ya. Jurang ilmu lah, ilmu. Api. Api neraka. Gula. Gula semut. Oke, siap. Tadi bundar kamu jawab apa? Bola. Bola. Bola bundar ya? Oh iya, bola bundar ya, benar. Gulat tadi bilang WWF, bener juga ya. Iya ya, WWF. Aku bilang WWE tadi. WWF. Pesan. Apa WWF? Oh, WWE WWF. sekarang WWE ya. WWF zaman gue ya. Oh. Oke. Zaman gue dulu ada Smackdown itu WWF ya. Iya, Sekarang iya. WWE ya. WWE. Gue udah gak pernah nonton gulat sih. Iya. Ya, bisa main sendiri. Hmm. Lensa tadi Nikon. Nikon. Emang lensa selalu Nikon? Gak ada yang lain? Enggak juga sih, tapi aku kan yang tadinya start dari Canon sekarang ke Nikon. Oke, upgrade ya. Enggak, ya upgrade karena waktu dulu Canon kan masih entry level. Oke. Sekarang udah seri Pro-nya. Oh, sekarang yang seri Pro. Seri Pro-nya di Nikon. Oke. Jembatan tadi Palembang. apa yang jadi kenapa? Aku 2 kali workshop di Palembang Oke. dan Di 2 jembatan itu enggak sih. Tapi kayak apa namanya? seru aja. Sering denger gitu kayak jembatan Palembang ya. Oh, padahal jembatan Ancol lebih populer loh. Karena aku workshop di sana itu berkesan. Oh gitu. 2 kali berkesan. Apa itu kesan yang paling Aku dapat workshop ini beda banget dari workshop biasanya. kenapa? Workshop biasanya teknis, fashion, lighting, beauty, komersial, Mhm. teknis. Workshop di Palembang yang pertama kali, bagaimana kalau Ivan Hartanto hidup di Palembang? Bisa nggak hidup jadi fotografer? Gitu. Inilah workshopnya. Jadi lebih ke ini ya Challenge jadi. challenge karena bukan teknis fotografi tapi lebih ke bagaimana bertahan hidup di sana gitu ya Iya. dengan foto gitu. Iya, bisa nggak gitu? Oh. Itu menurutku lumayan juga karena itu jadi ngebuka mata orang-orang kan. Bisa nggak ya jadi fotografer di Palembang gitu? Bisa dong. Bisa. Dimanapun bisa. Bisa, dimanapun bisa. Aku Karena akhirnya riset. fotografi kan dokumentasi dan Iya. setiap momen pasti butuh dokumentasi. Iya, nggak cuma Ya kan? dokumentasi, banyak banget. Banyak banget ya. Event pasti kan ada dokumentasi Iya, tadi. Iya. Yang kedua, kayak tadi aku di hire New Zealand. Aku tuh pernah di hire juga Dieng. Oke. Kenapa nggak Pemda ini bikin juga di daerah? Bikin apa? Maksudnya fotografer, cari fotografer daerah. Iya. Ya karena fotografer daerahnya kan belum menampakkan diri kan. Iya. Siapa? Belum ada yang mengajukan diri. Makanya dia cari fotografer yang menonjol gitu kan. Yang dia tahu. Iya. Padahal sebetulnya di daerah juga Sebenarnya banyak. di daerah juga banyak. Yang bertalenta juga banyak. Betul. Tapi karena tidak explore banyak, Iya. sehingga banyak orang yang tidak tahu. Betul. Kalau mau jadi fotografer produk juga ada nggak sih produk-produk di daerahnya? Kayak di Pekalongan ada batik. Terus misalkan contoh yang terkenal Palembang ya pempek. Pempeknya. Nah, makanan juga pasti ada. Restoran pasti butuh foto, Iya. buat menu, buat jualan frozen di Tokopedia, Iya, It's benar. di e-commerce. Iya, oke. Ya. Iya. Kayak gitu kan. Banyak banget sebenarnya kesempatannya. I see. Jadi akhirnya aku riset waktu itu. Oh gitu. Akhirnya buat kamu jadi riset di sana. Aku riset. Aku Oke. riset bukan cuma di Palembang, tapi kayak di daerah-daerah itu bisa apa aja. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Oke, tadi sebut jembatan udah. Kalau jurang tuh apa ya? Jurang itu Jurang tadi kedalaman aku, ya, iya. kayak di gunung gitu. Tapi yang ada di pikiran kamu ilmu. Iya. Apa hubungannya antara jurang dan ilmu? Karena menurutku ada
pemisah ilmu itu terpisah antara satu di kota besar dengan mungkin di kota yang lebih Kota kecil. yang lebih kecil. Jadi aku tuh happy banget kayak ngelihat beberapa brand kadang-kadang bikin workshop tentang fotografi terutama ke daerah-daerah. Oke. Karena mereka kan banyak yang nggak ngerti. Ibaratnya kayak tadi, mungkin cuman satu orang kali yang dari mungkin satu komunitas itu doang yang minta aku workshop mengenai jadi fotografer di sana. Itu kan oh iya ya. Mereka ternyata lebih butuh ini daripada teknis. Teknis mereka bisa cari di YouTube, bisa cari di buku, bisa Di cari pengalaman. di pengalaman, di guru-guru mungkin senior di sana. Oke. Tapi tentang ngebuka apa yang bisa jadi bisnisnya itu mungkin mereka kadang-kadang butuh itu. I see. Kemudian tadi bilang api, tadi bilangnya apa? Neraka. Neraka. Kamu takut dengan api neraka? Takut dong. Aku juga takut kalau udah ngomongin api, ya Aduh, kan? iya. Tapi api asmara seneng dong. Oh iya lumayan. Api cinta seneng Api dong. cinta sama istri dan anak. Udah menikah ya? Sudah. Anaknya berapa? 1. Oh 1, oke. Perlu ditingkatkan lagi aktivitasnya biar tambah 2 atau 3 ya. Tadi sebut gula ada? Semut. Semut, pasti ada gula ada semut. Oke, Betul. itu sebuah rangkaian kata yang memang semua orang pasti kalau udah gula ada Semut. ya. Oke, Ivan. Nah, sebelum kita berpisah, saya pengen kamu menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk para sobat mantap di sini. Apa aja? Sebenarnya mungkin ini bukan dari aku, tapi ini aku terima dan aku itu lumayan menggunakan ini di starting fotografiku, Oke. yaitu ini dari Mas Andri Dilindra. Jadi waktu itu associate photographer di Third Eye, Oke. Mas Andri Dilindra. Itu dia waktu aku mau di situ masih magang dan asisten, dia bilang gini, Ivan, walaupun kamu masih amatir, bersikaplah profesional. Itu pasti akan membantu di pekerjaanmu. Ingat ya sobat mantap, walaupun kita masih amatir, tetap bersikap profesional ya. Itu yang akan memperlancar jalanmu menuju kesuksesan. Begitu ya? Ya, Van, betul. ya? Oke, Van. Jadi kalau kamu saat ini dibilang kamu seorang Ivan adalah punya profesi sebagai paling nyaman itu kamu disebut sebagai apa? Fotografer kah? Atau pebisnis? Atau fotografer? Emang kamu dunia bidangnya memang fotografer. Ya? Dan kamu profesional fotografer. Profesional. Ya? Oke, fix mantap. Seorang Ivan Hartanto adalah seorang fotografer profesional. Dan tepuk tangan dulu dong. Akhirnya kita sudah berbincang banyak dan kita berharap apa yang kita bicarakan hari ini menginspirasi sobat mantap semua. Siapa tahu di antara kalian ingin terjun ke bidang fotografi secara profesional. Ingat bahwa segala sesuatu yang profesional pasti akan mendatangkan berkah yang luar biasa ya. Oke, kita akan berjumpa lagi dengan narasumber yang lain yang pasti akan menginspirasi kalian semua. Saya Mas Rere dan Saya Ivan Hartanto. nggak kuku. Au.